Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan setelah sebelumnya teman-teman sudah melakukan kajian literatur mengenai manajemen dakwah pada zaman Rasulullah dan beberapa zaman setelahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada topik yang lebih mendalam mengenai manajemen dakwah. Secara spesifik, secara teoritis kita akan membahas apa itu manajemen dakwah, demikian pula secara praktisnya. Saya akan menyampaikan pengantar mengenai manajemen dakwah. Manajemen dakwah sebenarnya berasal dari kajian keilmuan umum dari manajemen umum yang kemudian diadopsi untuk kemudian digunakan di dalam skup wilayah kajian dakwah. Secara umum, manajemen itu dianggap sebagai tata laksana, jadi cara melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan organisasi. Yang paling utama tentu mengenai bagaimana organisasi itu dikelola, diatur, sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, di dalam kajian manajemen dakwah, maka kita bisa definisikan secara singkat. Manajemen dakwah itu adalah proses mengorganisasi kegiatan dakwah secara efektif dan efisien. Kenapa kemudian manajemen dakwah ini muncul? Ada dua alasan mendasar sebenarnya. Yang pertama adalah karena dakwah itu sudah berubah fungsinya. Awalnya, dakwah itu adalah kegiatan ubudiyah. Tugas setiap orang, setiap muslim untuk melaksanakan kegiatan dakwah itu walaupun masih ada perdebatan, ada yang menyebutnya sebagai fardu kifayah, ada yang menyebutnya sebagai fardu ain, tetapi pada awalnya dakwah itu adalah kegiatan yang bersifat ibadah dan umumnya belum dikelola secara profesional, artinya sangat tergantung pada kompetensi dan kemampuan masing-masing dari mereka yang melaksanakan dakwah tersebut. Tapi belakangan harus kita lihat bahwa kegiatan dakwah itu berkembang ke arah profesi. Jadi kemudian kita melihat ada banyak orang yang memfokuskan hidupnya, aktivitas sehari-harinya untuk melakukan kegiatan dakwah. Jadi dakwah bukan lagi kegiatan yang bersifat sambilan, sampingan, tetapi menjadi aktivitas pribadi yang sifatnya itu adalah menjadi profesi, di mana orang mencurahkan seluruh hidupnya untuk berkecimpung di bidang dakwah, termasuk mendapatkan penghasilan dari itu, sehingga kemudian kegiatan dakwah itu berubah menjadi profesi. Pada sisi yang kedua, kalau kita melihat dalam kajian ilmu dakwah, disebutkan bahwa sebenarnya dakwah itu bukan proses sekali jadi, tetapi proses berkelanjutan yang harus selalu dievaluasi hasilnya pada setiap kegiatan. Artinya satu kegiatan saat ini itu akan berdampak pada kegiatan berikutnya. Oleh karena itu dibutuhkan pola untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan tersebut agar menjadi betul-betul lebih efektif dan efisien. Karena ini mengadopsi dari keilmuan umum, maka fungsi-fungsi manajemen dakwah pun sebenarnya mengadopsi fungsi-fungsi utama dari manajemen umum. Ada model planning, organizing, actuating, dan controlling.
yang disingkat dengan POAK, atau ada yang menggunakan mazhab yang berbeda yang menggunakan istilah planning, organizing, leading, dan controlling. Ini merupakan siklus pengorganisasian di manajemen yang umum terjadi, jadi dari titik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, lalu kemudian evaluasi. Itu tahapan yang umum dan terjadi di hampir semua proses organisasi, di organisasi apapun begitu. Ini juga terjadi di manajemen dakwah, dan fungsi-fungsi utama inilah sebenarnya menjadi titik tekan kajian utama kita pada topik sekarang ini. Nah, untuk lebih memperdalam tentang bagaimana manajemen dakwah ini dilakukan, saya sudah membagi topik kajiannya menjadi 3 topik utama. Satu, perencanaan dakwah, yang kedua, penggerakan dakwah, dan nanti yang ketiga adalah terkait dengan evaluasi. Tugasnya adalah melakukan review, mereview dengan topik-topik tertentu ini. Jadi sudah ada item-itemnya yang saya tentukan. Melakukan kajian literatur, nanti akan dijelaskan teknisnya di belakang. Kita akan bahas topiknya dulu. Untuk kelompok yang pertama dan yang kedua, itu melakukan kajian terkait dengan pengorganisasian dakwah. Di dalam tema besar perencanaan dakwah, 1, ada pengorganisasian, lalu bentuk-bentuk organisasi dakwah, desain organisasi dakwah, lalu kemudian strategi dan struktur kegiatan dakwah. Sedangkan untuk topik yang kedua adalah perencanaan dakwah, penggerakan dakwah, maaf. Ini untuk kelompok 3 dan 4. Di dalamnya ada penggerakan kegiatan dakwah, pemberian motivasi, pelaksanaan bimbingan, proses menjalin hubungan antar satu dengan yang lain, lalu termasuk diantaranya juga penyelenggaraan komunikasi. Untuk selanjutnya adalah pengendalian dan evaluasi. Ini nanti akan dikaji oleh kelompok 5 dan 6. Di dalamnya ada unsur-unsur pengendalian, proses pengendalian, fungsi pengendalian, lalu evaluasi dakwah, serta evaluasi kegiatan dan perencanaan. Itu adalah topik-topik yang menjadi bahasan di dalam masing-masing tema besar masing-masing kelompok. Bagaimana ini harus dilakukan? Nanti teman-teman harus melakukan review literatur, dalam arti melakukan kajian dari buku, artikel jurnal, atau sumber-sumber yang lainnya. Nanti setiap orang mencari data-datanya terkait dengan topik dan subtopik tersebut, membuat catatan pribadinya, lalu kemudian melakukan proses diskusi kelompok, baik itu daring maupun luring. Hasil diskusi kelompoknya nanti dibuat dalam bentuk mind mapping, jadi tidak disusun dalam bentuk artikel atau makalah, tetapi disusun dalam bentuk mind mapping. Mind mapping bagaimana? Coba silakan dicari, dipelajari sendiri. Intinya adalah dengan mind mapping itu teman-teman bisa menjelaskan tahapan-tahapan yang sudah menjadi tugas kelompok tersebut, untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok yang lain, dipresentasikan sehingga jelas hasilnya. Selain review literatur, teman-teman juga melakukan kegiatan survei. Jadi ini melakukan survei terhadap aktivitas yang dilakukan di lapangan. Kapan itu dilakukannya? Di pertemuan ke-5 dan 6. Dilakukan antara pertemuan 5 dan 6. Jadi nanti ini kan pertemuan keempat sekarang. Nanti pertemuan berikutnya teman-teman melakukan survei, lalu hasilnya itu nanti didiskusikan, lalu kemudian hasil surveinya itu dihubungkan dengan hasil diskusi kelompok yang kemudian dibuat dalam mind mapping tersebut. Jadi penugasan ini tidak cukup hanya penugasan untuk membuat review literatur dan membuat mind mapping, tetapi juga menghubungkan apa yang sudah dibuat di mind mapping itu dengan apa yang ditemukan dalam proses survei di lapangan.
Lalu nanti dipresentasikan di pertemuan 6 dan 7 hasilnya itu. Jadi hasil survei dan mind mapping-nya dipresentasikan di situ di 6 dan 7. Mudah-mudahan cukup di 6 saja, sehingga di 7 kita masuk ke topik baru. Tapi kalau tidak selesai, maka akan dipresentasikan di 6 dan 7. Nanti presentasinya sekitar 15 menit, lalu kemudian ada tanya jawab sekitar 15 menit setelah itu. Dan jangan lupa di laporan yang dipresentasikan tersebut harus disertai dengan foto kegiatan yang sedang disurvei. Lalu apa yang disurvei? Yang disurvei itu adalah kegiatan dakwah yang ada di masyarakat. Jadi nanti silakan dikonsultasikan apa saja kegiatan dakwah yang ingin disurvei oleh teman-teman, tetapi pada intinya kegiatan tersebut terkait dengan topik yang sedang dibuat oleh mind mapping oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti walaupun temanya sama di dua kelompok yang berbeda seperti kelompok 1 dan 2, tetapi karena objek yang disurvei berbeda, maka pasti nanti hasilnya juga akan berbeda. Boleh kegiatan dakwah apapun, jadi pokoknya ada pengajian, ada tabligh akbar, ada pemberdayaan masyarakat, ada konseling, atau hal-hal lain yang masih di dalam skup kegiatan dakwah tersebut. Nanti teman-teman kalau kebingungan boleh bertanya untuk memastikan bahwa oh ini memang merupakan bagian dari kegiatan dakwah yang bisa disurvei dan menjadi objek kajian penugasan pada saat ini. Kalau tidak jelas silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar belajar yang cukup bagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.